pembicaraan kita pada malam hari ini. Eh, dan mari kita buka dengan ucapan Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Malam hari ini kita berbahagia tentunya dapat berkumpul dan kemudian nge-zoom. Ya, Zat? Nge-zoom bareng-bareng untuk bersama-sama kita akan meluncing yang namanya Bulan Penjaminan Mutu. Bulan Penjaminan Mutu ini sudah kita laksanakan selama 2 tahun berturut-turut, tepatnya ketika saya diamanahi untuk menjadi penjamin mutu internal. Nur Hidayat, di mute dulu apanya, Nur Hidayat. Nur Hidayat di mute dulu mikrofonnya. Jadi pada kali ini kita akan bersama-sama memulai apa yang menjadi pengawalan mutu kita di STIT Ar-Raudatul Hasanah. Untuk itu izinkan Ana memaparkan sedikit terlebih dahulu untuk kemudian nanti Ustadz Rosyidin akan menimpalinya dengan apa yang sudah dijelaskan berikut ini. Para asatidzah sekalian, bentar, ini mana slide-nya biar dipaparkan dulu. Nampak ya apa yang ditampilkan ya? Jelas? Halo? Ada yang terganggu? Ya Ustadz, nampak Ustadz, jelas. Nampak Nampak ya? jelas. Ya. Nampak jelas. Jelas banget. Oke, Jelas banget, Zat. jelas. Oke, ya. Alhamdulillah ini adalah Pakai HP. bagaimana kita akan menjelaskan tentang bulan penjaminan mutu. Bulan penjaminan mutu itu adalah ini rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Jadi, selama 1 bulan penuh di bulan Januari nanti, kita akan berusaha bersama-sama. Ini bukan tugas semata-mata penjamin mutu internal. Ini juga bukan tugas semata-mata dari ketua STIT, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Nanti akan Ana jelaskan kenapa ini tugas kita bersama. Karena memang bulan penjaminan mutu ini gunanya adalah untuk sama-sama memastikan atau menjamin ada peningkatan mutu di STIT Ar-Raudatul Hasanah. Peningkatan mutu itu adalah yang kita harapkan dapat terlaksana secara berencana dan berkelanjutan. Jadi para asatid dan ustadzat sekalian, bahwa apa yang kita inginkan meningkat secara berencana dan berkelanjutan itu tidak terlepas dari paparan yang sudah kita sampaikan di jajaran pengurus Badan Wakaf, jajaran pengurus pesantren, dan juga jajaran pengurus STIT. Bahwa STIT itu punya mimpi 2025 sampai 2037 perkembangannya itu seperti yang ada di layar kita masing-masing itu. Jadi inilah yang harus kita kawal bersama. Siapa yang mengawal? Yang pertama adalah badan penyelenggara. Yang kedua adalah pengurus STIT. Yang ketiga adalah dosen STIT.
Yang keempat adalah mahasiswa STIT. Dan yang kelima adalah alumni-alumni STIT. Untuk tidak kita lupakan adalah bahwa akreditasi perguruan tinggi kita akan habis di tahun 2029. Sehingga data-data yang kita perlukan untuk tahun 2029 itu harus sudah kita cicil. Targetnya adalah bahwa di tahun 2029 itu kita sudah bisa untuk apa? Kalau ngelihat ke sini, kita sudah bisa untuk menuju universitas. Jadi sebenarnya ini adalah cikal bakal apa yang menjadi mimpi bersama. Yang lebih harus kita perhatikan adalah akreditasi program studi masing-masing. Akreditasi program studi masing-masing itu SK-nya tahun 2023. Sehingga kita harus mengawalnya sampai 2028 kita harapkan unggul yang namanya program studi. Baik itu program studi pendidikan bahasa Arab maupun program studi manajemen pendidikan Islam. Keunggulan ini untuk apa? Nih, Ustadz Rosyidin itu selalu menggembar-gemborkan bahwa kita akan membuka program studi baru. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini. Harus ada kurikulum program studi yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan. Dari mana kompetensi itu terlihat? Dari mana kompetensi itu terjelaskan? Dua, kalau tidak dari mahasiswa, dari alumni. Makanya kita mengundang semua mahasiswa, kita mengundang semua alumni untuk yuk sama-sama kita di bawah koordinasi dari pengurus program studi, baik itu ketua program studi maupun sekretaris program studi, yuk sama-sama kita kawal program studi ini. Nah, jadi Ustadz-Ustadzah sekalian, nanti kita akan membuat yang namanya kegiatan. Kegiatan itulah yang kita namakan dalam kerangka bulan penjaminan mutu. Nah, jadi prinsip-prinsipnya ini silahkan dibaca sendiri. Nanti ada penjelasan yang paling penting. Tujuannya, sekali lagi, tujuan penjaminan mutu atau audit mutu internal ini tidak untuk menjatuhkan siapapun. Tujuan dari penjaminan mutu internal ini adalah bagaimana kita memastikan adanya peningkatan mutu, baik itu di tingkat program studi, baik itu di tingkat dosen, baik itu di tingkat mahasiswa, dan lebih-lebih tentu di tingkat alumni. Ustadz-ustadzah sekalian, program ini sebenarnya sudah kita ajukan di bulan Oktober, tetapi karena kepadatan yang namanya agenda dan dipungkas oleh kedatangan wakil menteri, insya Allah ini akan kita laksanakan secara ulang mulai mulai besok tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 itu adalah penulisan lembar evaluasi program studi. Ustadz, kami ini dosen, kami ini mahasiswa, kami ini alumni, bisa nggak kami ikut serta dalam input data LED? Bisa. Dan datanya itu ada di program studi. Dan program studi kita sudah kontak untuk bersama-sama dengan kita. Dan itu harus kita dukunglah bersama. Jangan pula nanti program studi minta apa prestasi, apa penerbitan kita, apa kinerja kita, tetapi tidak kita gubris. Nah, harapannya ini harus kita dukung bersama Ustadz-Ustadzah yang antum harus cermati audit lapangan di tanggal 21 Januari. Nah, ini area-area ini telah kita sesuaikan
dengan standar unggul di tahun 2028 atau 2029. Ini semua, ini yang paling penting dan ini harus kita sadari bersama bahwa mutu perguruan tinggi itu penting untuk kita semua. Penting untuk yang menyelenggarakan STIT, artinya penting untuk pesantren, penting untuk badan wakaf, penting untuk semua pengurus STIT, penting itu semua. Dan penting untuk ketua dan wakil ketua. Di sini Ustadz Rosyidin alhamdulillah sudah hadir karena inilah yang akan memperlihatkan bagaimana progres STIT ini ke depan. Kalau misalnya kita bermimpi besar, yang harus kita kawal itu adalah mutu STIT ke depan. Jadi kalau misalnya ini kita sama-sama berusaha untuk menampilkan program studi pendidikan bahasa Arab, kita berusaha semuanya untuk bisa dia bagus. Manajemen pendidikan Islam, kita berusaha bisa bagus. Maka kita semua akan mendapat dampaknya. Karena apa? Dosen dapat menggunakan bulan penjaminan mutu internal untuk memastikan home base keilmuannya menjembatani perkembangan kompetensi dan kapabilitas dirinya. Seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, Ustadz Rosyidin alhamdulillah itu sudah associate profesor. Artinya jembatan associate profesor itu dari mana didapat Ustadz Rosyidin? Dari program studi. Maka program studinya harus kita pastikan benar-benar bagus. Setiap dosen yang hadir dalam perkumpulan ini harus memastikan home base kita itu bekerja secara baik. Makanya kita harus memberikan bantuan dan memberikan dukungan yang totalitas kepada program studi. Untuk mahasiswa gimana? Mahasiswa dapat menggunakan bulan penjaminan mutu internal untuk memastikan keunggulan program studi yang akan memberikannya predikat kelulusan. Ini alumni-alumni harus turun. Bahkan yang namanya ya mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif sekarang, ini harus turun serta. Kenapa? Karena kalau misalnya antum bisa berkontribusi, otomatis kita bisa memastikan bahwa nanti antum lulus itu adalah dari program studi yang bermutu juga. Mudah-mudahan 2028 ataupun 2029 itu tidak sampai kita kena semprit dulu baru kita ajukan akreditasi. Kalau bisa akreditasi itu kita ajukan di 2027 misalnya. Untuk apa? Karena 2026 ini kita akan berkonsentrasi pembukaan besar-besaran program studi dan lain sebagainya. Maka itulah yang istilahnya ana maksud memanggil antum semua dari unsur pengurus STIT, dari unsur pengurus prodi, dari unsur mahasiswa, dari unsur dosen, dari unsur semuanya. Kita yuk sama-sama dalam 1 bulan ini berusaha untuk bagaimana ada pertumbuhan di program studi. Berarti pertumbuhan nggak ada selama ini di program studi? Ada. Tadi kita sudah melihatnya bahwa tujuan dari bulan penjaminan mutu ini adalah bagaimana menjamin adanya peningkatan. Artinya selama ini di program studi sudah ada kemajuan atau mutu kualitas. Tetapi itu harus kita tingkatkan. Karena kalau misalnya kita merujuk kepada teorinya Ibnu Khaldun, orang itu kalau sudah berhenti, itu hanya tinggal jatuhnya saja. Tapi kalau misalnya kita terus bergerak, insya Allah disitulah kita akan naik dan meningkat. Ustadz-ustadzah sekalian, untuk yang paling penting juga ini akan kita undang antum-antum semua. Jadi kalau misalnya bulan penjaminan mutu tahun lalu itu cenderung hanya program studi saja yang kita undang, maka bulan penjaminan mutu tahun ini kita akan mengundang
Satu, ketua dan wakil ketua STIT akan kita undang untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya progres program studi yang kita kelola sekarang. Jangan sampai kita akan beralih ke program studi baru, program studi yang ada kita abaikan. Itu tidak baik, itulah yang namanya siku capang siku capi. Mau bagus di ujung, tapi yang dipegang tidak kendalikan. BKDP, bagian kerjasama dan pengembangan akan kita undang. BP2M, bagian penelitian dan pengabdian masyarakat kita undang. Bendahara dan administrasi kita undang. Dan yang terpenting ini alumni harus datanglah. Alumni, yuk kita sama-sama memperhatikan karena belajar dari pesantren Raudatul Hasanah. Pesantren Raudatul Hasanah itu besar karena alumninya. Maka insya Allah STIT pun akan besar karena alumni-alumninya. Maka itu yang harus kita tekankan. Dan yang kedua, ini auditor. Auditor itu nanti akan bertindak 3 orang. Yang pertama auditornya adalah Ana sendiri. Ana akan mengaudit yang namanya dokumen. Ana akan mengaudit, ikut juga mengaudit yang namanya lapangan. Dan satu lagi nanti akan dinota tugaskan. Ini khusus kepada dosen-dosen yang home base-nya di PBA. Itu akan ditugaskan untuk mengaudit prodi yang MPI. Yang MPI, dosen-dosen home base MPI akan ada yang kita tugaskan untuk mengaudit mengaudit kinerja dari program studi PBA. Jadi silang. Untuk apa? Prinsip pesantren. In uridu illal islah. Bahwa kita mau ada peningkatan, ada penjaminan mutu di STIT Ar-Raudatul Hasanah secara berencana dan berkelanjutan. Dan siapa yang akan diaudit? Ini dia. Yang diaudit adalah kepala program studi, sekretaris program studi, dosen tetap program studi, mahasiswa program studi. Makanya mahasiswa harus aktif nanya, Ustadz apa nanti yang harus kami jawab ketika misalnya ditanya A, I, U, E, O. Jangan sampai kamu tidak tahu kabar, kemudian kamu yang ditanya nantinya. Itu yang akan mencederai nilai-nilai ke program studian. Begitu juga dosen-dosen sekalian, kita harapkan aktif betul untuk membantu bagaimana program audit mutu internal ini dilaksanakan. Insya Allah tanggal 21 Januari kalau tidak ada bentur-bentur dari yang namanya kegiatan-kegiatan pesantren akan kita laksanakan. Oke, untuk itu simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Simpan dulu kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyakan untuk kita mintakan kepada Ustadz Rosyidin Bina. Ustadz Rosyidin bisa dengar, Ustadz? Ustadz Rosyidin ini lagi di Mawaridus Salam untuk menghadiri yang namanya takziah atau haul dari meninggalnya Direktur Pesantren Mawaridus Salam, Ustadz Kiai Haji Syahid Markum MM. Jadi Ustadz Rosyidin bisa mendengar Ustadz Rosyidin? Mungkin belum bisa mendengar. Untuk itu Ana bukalah beberapa pertanyaan untuk beberapa ini dahsyat ini kumpul kita ini dihadiri 36 orang. Artinya kita berharap dari 36 ini akan menjadi influencer atau penyebar mutu di STIT Ar-Raudatul Hasanah. Supaya apa? Supaya berkembang. Ustadz Rosyidin sudah bisa open mic, Ustadz? Ustadz Rosyidin? Oke, belum bisa ya? Ustadz Rosyidin sudah bisa? Enggak, di mobil bisa ngomong. Udah naik mobil, enggak lagi di lingkaran
lagi apa namanya Oh ya. jamaah. Udah bisa ngomong, Zat? Udah boleh. Ya, Zat. Tafadhol, Zat. Paling tidak memberikan pencerahan bahwa penjaminan mutu ini digunakan untuk ya perkembangan rencana-rencana ke depan. Oke, Iya, tafadhol, Zat. alhamdulillah. Oke. Gangguan sinyal. Gimana, Zat? Ustadz-ustadzah sekalian yang khawatir yang namanya pertanyaan-pertanyaannya nanti lupa, bisa langsung dituliskan aja di chat room lah. Nah, yang namanya kumpul kita ini direkam. Nanti kita akan juga menge-share kepada ya semua lah supaya bisa memahami bahwa ini adalah perencanaan awal tahun dan ini kita beruntung awal tahun sudah merencanakan ini supaya nanti di tahun baru ngegasnya lebih teratur, ngegasnya lebih ya apa namanya terencana. Masuk, Pak. Yuk, siapa itu? Siapa ADM? ADM siapa ADM? Halo, ADM siapa ADM? Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya, kita sambil menunggu Ustaz Rosidin. Kalau misalnya beliau insya Allah datang sebelum jam 9, insya Allah ya kita kasihlah sepatah dua patah kata. Tetapi kalaupun tidak, ini beberapa ada yang baru hadir saya lihat. Saya hanya mengingatkan bahwa tanggal 21 nanti kita akan mengundang antum-antum semua juga untuk sama-sama menghadiri yang namanya audit lapangan program studi yang kemudian nanti setting ruangan di multimedia itu akan kita bagi kepada 3 kelompok ini. Bagaimana nanti kelompok pemerhati akan memperhatikan beginilah yang namanya rancangan kerja program studi setahun di tahun 2026. Auditor akan menanyakan pertanyaan yang sudah dibocorkan ke audite, insya Allah 1-2 hari setelah setelah diaudit yang namanya dokumennya 1-2 hari pertanyaannya itu akan dibocorkan karena pertanyaan kubur aja bocor, apalagi pertanyaan mutu. Ya, dibocorkan aja, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, jadi itu akan kita bocorkan. Dan kemudian yang terakhir adalah audite. Dan audite ini tentunya adalah melibatkan antum-antum semua dari kepala program studi, sekretaris program studi, dosen tetap, dan mahasiswa. Maka kita harap grup prodi itu mulailah ditanya, Ustadz, Ana berprestasi di bidang ini, Ustadz, Ana publikasi di bidang ini, Ustadz, Ana kepengen STIT itu seperti ini. Karena apa? Karena ini kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, otomatis kita akan juga keliling ke lembaga-lembaga yang lain untuk promosi kan begitu. Apa yang mau kita tawarkan? Di sini juga lah nanti kita akan lihat di audit mutu ini. Apa sebenarnya keunggulan PBA dibanding PBA yang lain? Apa keunggulan MPI STIT dibanding MPI yang lain? Kita akan saksikan di sinilah. Jadi antum harus benar-benar ya berkontribusi dan yuk kita sama-sama mendukung yang namanya eh, kewajiban dari program studi untuk bisa diaudit. Ingat bahwa audit mutu internal ini adalah rekomendasi dari wakil wakil ketua
STIT di bidang akademik dalam menjamin mutu, untuk kemudian yang melaksanakan adalah penjamin mutu internal. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diapa? Atau sudah gregetan mau menjamin mutu kampus atau menjamin mutu prodi? Tafadhol yang mau bertanya boleh. Kak Rosidin ini tiba-tiba terputus. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau kita tunggu ya sampai 8.50. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya bolehlah. Kita nanti tutup di jam 9 tepat. Karena Zoom-nya ini lebih dari 1 jam pun bisa. Tapi sayang kalau nggak 1 jam kita gunakan. Oke. Alhamdulillah Ustadz Wakil Ketua Internal sudah hadir. Tadi kita sudah presentasi. ADM. Ya, ADM ini Wakil Ketua Ketua Internal yang merekomendasikan untuk melaksanakan audit mutu internal di tingkat di 2 unit. Nanti mungkin bisa dijalin atau diperlebar dengan unit-unit yang lain. Jadi kalau antum-antuna belum juga memahami secara rinci, kalau terlalu cepat penjelasan, insya Allah rekaman dari kumpul kita ini akan kita share, dan kemudian antum bisa di informasi itu kan sudah Ana jelaskan itu kan, bahwa gimana, bulan penjaminan mutu ada penjelasannya. Baru kemudian mudah-mudahan bisa dibuka ya. Nah, mudah-mudahan bisa dibuka. Baru apa-apa saja yang ditanya, baru kemudian apa tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah yang paling penting, tanggal 1 Februari kita jadwalkan bahwa akan ada yang namanya rapat tinjauan manajemen. Kita akan memfokuskan untuk meninjau kembali bagaimana strategi lembaga STIT ini untuk bisa melaju kencang sesuai dengan peta jalan tadi. Antum bayangkan kalau peta jalan ini terwujud betul-betul, ya Allah, ini adalah pencapaian yang kita ada di dalamnya. Kalau kita ada di dalamnya itu kan luar biasa itu. Kita menjadi pelaku sejarah dari apa yang ada di STIT. Oke, ada masih 2 menit lagi atau 12 menit lagi untuk Radinal mau ya. usulan. Apa tuh Usulan atau Ustaz Faisal? Iya, jadi alhamdulillah kemarin kita kan udah wisuda ya kan, dengan mahasiswa totalnya 3 apa? Apa tuh ya? Lanjut. Oh iya enggak. Jadi kayak mana lah biar banyak mahasiswa kita ini Betul. ke depannya gitu kan. Oke. Sama Tambailah. yang kedua bisa nggak langsung Universitas Rodo ini? Nggak institut gitu. Boleh. Oke. Usulan ya. Ya. Oh ya, itu aja lah 2. Ana jawab satu persatu Ustaz Faisal ya. Iya, boleh Ustaz. Oke. Yang pertama yang mau Ana jawab adalah Ustadz Radinal, bagaimanalah supaya banyak yang namanya mahasiswa STIT ini. Kami juga mahasiswa-mahasiswa nih, kok ketemunya kawan itu aja, nggak, guru juga di sini juga. Gimana supaya banyak? Supaya banyak adalah kita tawarkan ke orang lain, kan begitu. Bagaimana cara menawarkan ke orang lain? Otomatis harus ada, kita sampaikan kepada mereka keunggulan kita.
Keunggulan itu dari mana dapatnya? Dari bulan penjaminan mutu ini. Maka kita seriusilah bulan penjaminan mutu ini supaya nanti bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni kita bisa keliling ke kampus ke SMA SMA atau kita bisa keliling ke pesantren-pesantren menceritakan apa? Menceritakan prodi kami itu kalau misalnya jadi mahasiswa, insya Allah akan tur kemana misalnya, tur ke Malaysia misalnya. Karena apa? Karena Prodi MPI sudah punya program pengabdian kepada masyarakat ke Malaysia, KKN-nya ke Malaysia misalnya. Tapi program studi MPI harus memaparkan itu di bulan penjaminan mutu ini apa yang sudah dipersiapkan mengenai program itu kan begitu. Selama ini apa yang dikerjakan di program studi silahkan dilaporkan untuk kemudian itulah nanti yang akan menjadi bahan promosi kita ke sekolah-sekolah yang lain. Otomatis mahasiswa-mahasiswa ini, mahasiswa kita semua, yuk kita ajak kawan-kawan kita itu dengan apa? Dengan menceritakan, ini program studi kami ini keren. Bahwa PBA insya Allah akan melaksanakan yang namanya ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian tugas akhir dengan bahasa Arab. Misalnya. MPI, bagaimana sistemnya? Nanti diceritakan aja itu di situ. Jadi supaya orang yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa yang namanya STIT ini akan berkembang menjadi universitas langsung tanpa institut? Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Kuncinya adalah ada orang gila yang mau bekerja dan mau mengabdikan dirinya ke STIT Ar-Rodotul Hasanah. Maksud gilanya ini adalah dia mau totalitas, dia mau mengembangkan semua. Kami mengembangkan usaha, tapi sendiri-sendiri. Disitulah kita belum gila. Karena kalau misalnya kita itu berjalan bersama-sama, disitulah bagusnya kita nanti. Karena nggak ada orang berhasil itu kalau sendiri. Berhasil itu kalau sama-sama. Kenapa? Karena kalau dia udah bersama-sama, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kan gitu. Tapi kalau dia sendiri, nggak bisa dibilang ini berhasil atau ini gagal. Jadi ah, singkatnya Ustadz Faisal satu, yuk kita jalani bulan penjaminan mutu ini sebagai bahan dasar untuk promosi kita ke depan. Mudah-mudahan target kita paling tidak MPI 100 mahasiswa, PBA 100 mahasiswa ke depannya. Optimis. Yang kedua, bahwa eh, apakah kita bisa untuk menuju universitas? Sangat bisa sekali. Tapi syaratnya kita harus benar-benar menunjukkan bahwa STIT ini gudangnya mutu, gudangnya produk-produk bagus, gudangnya produk-produk keren. Itu dia. Jadi semuanya dari dosen, dari mahasiswa, dari badan penyelenggara, dari pengurus itu harus care dan harus benar-benar melihat, oh ini keliru, oh ini benar, oh ini harus didukung, oh ini harus dipacu. Gitu dia. Oke, sampai salah ya. Siapa yang siap jadi Udah orang keluar musik. gila sekarang? Nah, Apa Ya, udah, ya, Faisal? ya, jelas. siapa Ustaz Juwer nanya itu. siapa yang siap jadi orang Siapa? Ayo, Ustaz Juwer. Apa yang Ustaz- mau ditanya Ustaz Juwer? Ini anak anak mood karena siapa memang yang tidur siap jadi orang gila? udah Cuman supaya nggak ditipu tukang katanya. Biar nggak ditipu tukang ya, baru ngeream. ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, tidak ada? Ini alhamdulillah di chat Ustadz Suwandi, insya Allah siap untuk menjadikan STIT Universitas. Alhamdulillah. Nanti kita akan pacu semua. Profesor Dr. Swandi, MA. Ya. Oke, oke Ustadz Faisal ya, udah ya. Silakan habis ini gemuruhkanlah di grup PBA, grup MPI masing-masing perihal bulan penjaminan mutu, karena kalau tidak ada mutu di STIT, bagaimana mau kita kembangkan secara baik, dan kemudian semua orang pasti mau maju. Tetapi apakah semua orang mau mengorbankan waktunya untuk kemajuan bersama di bulan penjaminan mutu inilah kita buktikan. Syukron, astaghfikum. Terima kasih semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan dipahami. Habis ini insya Allah akan Ana upload hasil perkumpulan kita ini. Syukron, astaghfikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajam. Takbir. Allahu Akbar. Oke, izin matikan ya. Assalamualaikum. Bakar kemenyan terminal. Apa San? Bakar kemenyan tahun baru. Nggak dengar. Makan baru, Ustaz.